Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Rizky, NIM 413200-129, matkul KWN, dosen pengampung Elvira Junisa MPDI, untuk memenuhi tugas besar 2. Judulnya Hak Asasi Manusia. Dan pembahas materinya ada 6. Yang pertama, 1. Pengertian HAM. Kedua, tujuan HAM. Yang ketiga, perkembangan pemikiran HAM. Yang keempat, HAM pada tata global dan di Indonesia. Yang kelima, HAM di Indonesia, permasalahan dan penegakan. Yang keenam, lembaga penegak HAM. Selanjutnya, 1. Pengertian HAM. Apa sih itu HAM? HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia HAM merupakan terjemah dari bahasa Inggris Human Rights, dan dalam bahasa Belanda Mensenrechten. Jadi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pokok-pokok HAM. Yang 1. Inherent atau kodiratin, artinya HAM tidak perlu diberi atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis yang diberikan oleh Tuhan YME yang telah dianugerahkan sejak manusia masih dalam kandungan. Yang kedua, universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, agama, etnis, pandangan politik, atau usul-usul sosial bangsa. Yang ketiga, partikular, artinya di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat superlegal, artinya tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi melanggar hak orang lain. Orang tetap punya HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi HAM. Yang kelima, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak baik dari segi sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang keenam, saling tergantung, artinya penikmatan satu hak terpengaruh penikmatan hak lainnya, penikmatan hak sipil dan politik, kemungkinan penikmatan hak ekonomi dan sosial yang lebih baik. Yang ketujuh, transendal, artinya di mana hak itu merupakan suatu tertamat yang sangat penting sehingga tidak dapat untuk disepelekan. Yang kedua, ada tujuan HAM. Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Selain melindungi setiap individu dari sewenang-wenangnya aparat negara, HAM juga meniscayakan perlindungan terhadap dua kesenjataan HAM, yaitu yang pertama, kejahatan genosida, yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, perkembangan dan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM. HAM muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang para penguasa penjajahan
perbudakan, dan ketidakadilan. HAM sebagai gagasan paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba. Akan tetapi, HAM lahir melalui proses yang sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia yang puncaknya melalui deklarasi HAM PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sejarahnya telah mencatat beberapa monumen yang berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran, perjuangan dalam peroleh pengakuan HAM dari pemerintahan atau negara. Piagam mengenai perkembangan pemikiran dan perjuangan HAM adalah sebagai berikut. Yang satu ada Magna Carta 1215, ada Bill Hofling 1689, Bergen Declaration of Ring 1776, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Deklarasi HAM Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789, Atlantic Charter 1941, Declaration of Human Rights PBB 1948 itu diletaknya di puncak. Perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelumnya kemerdekaan 1908 dan 1945, dan periode setelah kemerdekaan dan 1945 sekarang. Periode sebelum kemerdekaan 1908 dan 1945, perkembangan pemikiran HAM. Dalam periode ini dapat dijumpai dalam berbagai organisasi pergerakan yang ada saat itu, diantaranya Budi Utomo, pemikiran hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kedua, Syarikat Islam, pemikiran hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Ketiga, Partai Nasional Indonesia, pemikirannya hak untuk memperoleh kemerdekaan. Yang B, yang periode sekarang kemerdekaan 1945 sekarang. 1. Periode 1945-1950. Pemikiran HAM pada masa awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan kebebasan menyampaikan pendapat terutama dalam parlemen. Kedua, periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasikan pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang ada. Ketiga, periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah demokrasi terpimpin, yang menyebabkan terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Kebebasan berpendapat dan berkumpul dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulis sangat dibatasi. Periode 4, periode 1966 sampai 1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilewat dalam 3 kurung waktu yang berbeda. Kurung waktu pertama tahun 1967. Awalnya pemerintahan Presiden Soeharto berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, kurung waktu tahun 1998
dan 1980 pemerintahan melakukan pemasukan HAM. Dengan sikap represif bertahan, represif kekerasan yang tercermin dengan produk hukum yang bersifat represif membatasi terhadap HAM. Alasan pemerintahan adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Yang ketiga, kurungan waktu 1990-an, pemikiran HAM tidak bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM. Berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Yang kelima, periode 1998 yang sekarang. HAM mendapatkan perhatian resmi dari pemerintahan dengan amandemen Undang-Undang 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Perundang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam semua aspek, yaitu aspek pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan hukum. Lanjut, materi keempat yaitu HAM pada tata global dan di Indonesia. Permasalahan hak asasi manusia mempersalingkan konsep yang dibenangi oleh sebuah komisi PBB secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia pada tahun 1957. Konsep HAM tersebut dilengkapi dengan 3 perjanjian, yaitu yang A, ekonomi, sosial, dan budaya, yang B, perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, yang C, protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional dalam HAM Universal Declaration of Human Rights. Hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang satu, personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal, hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang ke-6, serta hak ekonomi, hukum, dan budaya. Dan sementara itu HAM di Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 yang terdiri atas ada 7. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang pertama itu tadi. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum pemerintahan. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Yang kelima, hak penghidupan yang layak. Yang keenam, hak kebebasan berserikat. Yang ketujuh, hak memperoleh pengajar dan pendidikan. Yang kelima, hak asasi manusia di Indonesia, permasalahan dan penegakan. Jalan dengan amanat konstitusi Indonesia berpandangan bahwa pelindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaan. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, Pancasila. Yang keempat, batang tubuh Undang-Undang 1945
Pasal 27, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmi penyalahguna narkotik dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Yang keenam, lembaga penegakan HAM. HAM sudah mulai dicetuskan oleh negara-negara di Indonesia sejak ribuan tahun yang bertujuan untuk menghapus penindasan terhadap manusia oleh manusia lain, untuk penindasan oleh penguasa untuk menjaga agar setiap orang menghormati HAM orang lain. Maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM. Untuk mengatasi permasalahan penegakan HAM, maka negara membentuk 1. Komisi Nasional HAM Komnas HAM. Kedua, Pengadilan HAM. Yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Yang keempat, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan. Simpulan, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodiratif dan fundamental, sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Tujuannya, pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta pengembangan pribadi manusia multidimensional. HAM muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabat sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang para penguasa, penjajah, perbudakan, dan ketidakadilan. HAM sudah mulai dicetuskan oleh negara-negara di dunia sejak ribuan tahun lalu yang bertujuan untuk menghapuskan penegasan terhadap manusia, akan tetapi dalam perkembangan masih sering terdapat pelanggaran HAM. Sekian untuk presentasi kami tentang HAM. Thank you. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah maupun PPT-nya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.